Hai, balik lagi di RWPP Plot episode ke-11. Kita akan melanjutkan perjalanan Shangri-La bermain game Shangri-La Frontier. Ih, wibu. Episode 11 dibuka dengan pertemuan Sanraku dan Vash di istana Rebituza. Vash sudah mendengar berita jika Sanraku ingin melawan Wateremon dari Emul, tapi Vash ingin mendengarnya langsung dari Sanraku. Apakah itu benar atau tidak? Vash menyebut Wateremon sebagai seorang penantang maut. Sanraku jadi bertanya, apa maksudnya penantang maut? Sanraku mencoba bersikap tenang agar bisa mendapatkan informasi tentang Wateremon. Vash lalu mengatakan betapa lemahnya Sanraku saat ini. Sanraku pun membenarkan itu. Dia melakukan ini bukan karena yakin akan menang. Sanraku bilang jika dia hanya akan menjadi pemain pendukung saja. Sanraku lalu bertanya, apa situasi yang dialami Wateremon sang penjaga makam saat ini? Vash bilang jika dia sudah lama tidak bertemu dengan Wateremon. Sanraku mengungkapkan jika beberapa pemain pembunuh player memanfaatkan Wateremon sebagai keuntungan egois mereka. Karena hanya dengan bertemu dia, mereka bisa mendapatkan banyak XP. Vash bilang jika tidak punya kesempatan menang, itu hanya bunuh diri saja. Intinya, Sanraku di sini berusaha meyakinkan Vash agar mendukungnya untuk melawan Wateremon. Vash akhirnya sedikit luluh. Vash menceritakan sedikit siapa itu Wateremon. Dia mengatakan jika Wateremon adalah orang yang kikuk, orang yang terlalu serius dan kehilangan istrinya karena suatu kebohongan yang dia buat. Oleh karena itu, dia dikutuk dengan tubuh abadi. Saat ini, Wateremon sudah seperti mayat berjalan. Begitulah kata Vash. Vash di sini benar-benar sudah luluh. Akhirnya, dia tidak akan menghentikan Sanraku untuk melawan Wateremon. Bukan hanya itu, Vash juga memberi bantuan. Belum tahu bantuan apa yang dimaksud oleh Vash. Vash ternyata mengajak Sanraku ke tempat pandai besi. Di sana Sanraku bertemu diperkenalkan dengan seekor kelinci bernama Bilak. Yang ternyata merupakan kakak dari Emul. Saat Bilak melihat Sanraku, Bilak bilang jika dia mengingatkannya pada Evil. Nah, siapa itu Evil? Masih menjadi misteri. Sanraku mengira itu adalah nama salah satu kelinci yang lain. Tidak menunggu lama, Vash meminta Sanraku menunjukkan senjata Forvalnya. Vash lalu berkata pada Bilak jika dia ingin menaikkan senjata Forval Sanraku, yang artinya Vash ingin membuat senjata Forval Sanraku menjadi senjata Forval yang asli. Itu juga artinya Vash sendiri yang akan menempa senjata itu. Vash mengatakan jika dia tidak bisa diam saja jika ingin menghadapi Wateremon. Bilak sangat bersemangat mendengarnya. Kemudian Vash bertanya kepada Sanraku apakah dia punya bahan yang bagus, seperti sesuatu yang Sanraku ambil setelah pertarungan atau semacamnya. Sanraku lalu memberikan cangkang kumbang 4 tanduk. Vash merasa ini bukan bahan yang buruk dan Vash pun mulai untuk menempa senjata Sanraku. Bilak mengatakan jika Sanraku adalah orang yang beruntung karena sudah lama Vash tidak memegang palu dan menempa senjata untuk orang lain. Terungkap juga ternyata Vash adalah seorang pandai besi, bukan pandai besi biasa, tapi pengrajin hebat, yaitu gelar yang diberikan untuk orang yang menguasai seni pandai besi dan pengrajin kuno yang bisa menempa senjata dewa. Dan karena itu, Vash sudah menjadi pengrajin agung, pandai besi yang tiada duanya. Vash mulai menempa senjata Sanraku. Setiap kali palu dihantamkan, sebuah lingkaran sihir keluar dan terserap ke dalam senjata. Diungkapkan oleh Bilak jika itu adalah kenangan dan pengalaman yang diperoleh senjata dalam pertempuran. Bilak mengatakan karena Sanraku bisa melawan Lycagon dengan seimbang, mungkin saja senjatanya akan berubah menjadi kuat. Terdengar juga Vash mulai menyanyikan sesuatu seperti mantra atau apalah itu. Di mana
Dan setelah penempaan senjata yang cukup lama, akhirnya senjata Purple Chopper Sanraku telah jadi dan mendapatkan wujud aslinya. その名も渡月上限そして渡月 Dan diberi nama Belati Bulan Terang dan Belati Bulan Redup. Di mana kemampuan dari Belati ini adalah jika menggunakan Belati Terang saat melawan musuh dengan level lebih tinggi, serangan kritikal mengurangi HP pengguna, tapi bonus kekuatan ditambahkan dalam serangan berikutnya. Sedangkan Belati Bulan Redup saat melawan musuh dengan level lebih tinggi, serangan kritikal akan memulihkan HP si pengguna. Ini berarti dua belati ini memang saling melengkapi satu sama lain. Dan tidak hanya itu, dengan jumlah kritikal tertentu, belati ini juga bisa menyatu menjadi satu. Ini adalah kabar menggembirakan untuk Sanraku. Saat Sanraku akan mencoba senjata itu, ternyata senjata itu tidak bisa digunakan dikarenakan statistik Sanraku tidak memenuhi syarat, di mana untuk menggunakan belati terang dan redup, Sanraku harus mencapai level 50. Sungguh sial. Beralih keesokan harinya di kota Titrema, di sebuah kafe, Sanraku melakukan pertemuan dengan Kazuo dan Arthur Pensilgon. Arthur dan Kazuo kesal karena Sanraku terlambat 3 jam. 何か言い残すことはあるかな。もう3時間近く過ぎてるんだよな。 Sanraku lantas menceritakan kenapa dia terlambat, yaitu karena dia sedang membuat senjata yang khusus untuk melawan Wateremon. Tak lupa Sanraku mengomentari avatar yang digunakan Kazuo, di mana tak hanya tampilan, tapi dari segi penamaan Kazuo selalu menggunakan nama yang berorientasi pada ikan, dan rapat pun dibuka. Arthur menyuruh Sanraku menceritakan semua yang dikatakan Fast, termasuk Fast yang memanggil Wateremon dengan sebutan si penantang maut. Juga informasi tentang Wateremon adalah tipe undead atau mayat hidup. Arthur lalu berpamitan untuk pergi. Sanraku dan Kazuo bertanya apa yang mereka harus lakukan sembari menunggu. Arthur menyarankan mereka untuk menaikkan level di reruntuhan besi dewa. Arthur lalu memberikan pancing dan peta kepada Sanraku dan Kazuo. Saat akan pergi, Arthur tidak sengaja melihat emur yang bergelantungan seperti tas punggung Sanraku. Tapi Kazuo justru tidak menyadari hal itu. Saat Arthur pergi, emur sudah tidak tahan menggantung. Disinilah Kazuo menyadari kehadiran Emul. Setelah keributan Kazuo yang merasa gemas dengan Emul, mereka akhirnya berangkat ke runtuhan besi dewa. Dan episode 11 pun berakhir. Ya, mungkinkah kita akan melihat bagaimana Sanraku dan Kazuo menaikkan level mereka? Menarik untuk ditunggu. Episode 12 nantikan di RWPP Plot. Jika begitu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan dukung terus channel ini agar Mimin tambah semangat.